Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 Teknologi Industri Pertanian. Tujuannya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Industri Pertanian yang berjudul Pertanian Organik. Sebelumnya izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ahlul Putra Pratama, yang kedua ada Amanda Artatia Putri, selanjutnya ada saya sendiri, Anita Nuritania, ada Detia Zalfa, ada Mikail Rizky, ada Muhammad Ajaria Fadullah, ada Putri Nur Sabila, ada Rian Rizky Widiarto, Dejka Rahmania, Saifa Fadilah Putra, dan Siva Fauzia Febriani. Selanjutnya pemaparan materi. Materi yang pertama adalah pengertian tentang pertanian organik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian organik. Pertanian organik semakin diperhatikan secara global dengan fokus pada kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun negara-negara seperti Australia dan Swiss menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam produksi organik, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kesuburan tanah dan kesadaran masyarakat. Namun, potensi besar untuk pengembangan pertanian organik di Indonesia tetap ada. Pentingnya eksplorasi teknologi dan metode yang mendukung pertanian organik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang tepat, pertanian organik dapat berkontribusi positif terhadap sistem pertanian dan kesehatan lingkungan di masa depan. Di tujuan ini yang pertama ada meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep, prinsip, praktik pertanian organik. Dan yang kedua ada menjelaskan manfaat tentang pertanian organik, baik dari segi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Dan yang ketiga, mempromosikan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian organik untuk keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir, ada mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh petani dalam menerapkan praktik pertanian organik. Adapun manfaat dari penulisan makalah ini, yang pertama dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi mahasiswa. Yang kedua dapat juga dijadikan referensi penulisan karya ilmiah yang lainnya. Yang ketiga, memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat membantu petani mengadopsi praktik pertanian organik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan dan menawarkan solusi yang praktis. Baik, selanjutnya di sini ada definisi. Pertanian organik adalah sistem produksi pangan dan bahan pangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip alami dan ekologis. Pertanian organik mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan lahan dan produksi pangan yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan pestisida sintesis, pupuk kimia, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan tidak menggunakan pestisida sintesis dan pupuk kimia, pertanian organik mengurangi resiko polusi tanah, air, dan udara. Selain itu, pertanian organik juga mendukung konservasi tanah dengan praktek seperti penanaman tumpang sari, pengendalian erosi, dan pemulihan kualitas tanah. Oke, pertanian organik modern didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Pengolahan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Prinsip kesehatan dalam pertanian organik adalah kegiatan pertanian harus memperhatikan kelestarian dan peningkatan kesehatan tanah, hewan, tanaman, bumi, serta manusia sebagai satu kesatuan karena semua komponen tersebut saling berhubungan dan tidak terpisahkan. Karakteristik pertanian organik. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pertanian organik. 1. Penggunaan bahan organik. Pertanian organik menggunakan bahan alam organik seperti kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Bahan-bahan organik ini meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki struktur tanah. 2. Pengolahan tanah yang berkelanjutan. Pertanian organik menerapkan praktik-praktik yang berkelanjutan untuk mengolah tanaman. Ini termasuk rotasi penanaman tumbang sari dan menggunakan penutup tanah untuk mengurangi erosi dan mempertahankan kualitas tanah. Pengendalian hama dan penyakit organik. Alih-alih menggunakan pestisida sintetis,
Pertanian organik menggunakan metode pengendalian hama dan penyakit organik. Ini mencakup penggunaan predator alam, tanaman perangkap, dan penggunaan variasi tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit. Yang keempat, perlindungan keanekaragaman hayati memprioritaskan pelestarian keanekaragaman hayati dengan menciptakan lingkungan yang mendukung berbagai spesies tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Dan yang kelima, pemberdayaan petani, mendorong pemberdayaan petani melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan lahan secara organik, berkontribusi pada produksi dengan sehat dan berkelanjutan. Cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian organik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian organik dapat dilakukan melalui strategi edukasi dan komunikasi yang efektif, seperti program penyuluhan yang melibatkan petani, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan memberikan informasi mengenai manfaat pertanian organik, termasuk pengurangan penggunaan pestisida berbahaya dan peningkatan kualitas tanah. Kampanye media sosial dan platform digital juga membantu menjaga audiens lebih luas. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat penting. Pemerintah dapat mendukung kebijakan yang mempromosikan praktik berkelanjutan. Sementara, lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan kurikulum terkait. Kegiatan komunitas seperti pasar petani juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk organik. Selanjutnya di sini ada cara kerja sistem pertanian organik. Jadi, sistem kerja pertanian organik berfokus pada praktik agrikultur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan utamanya menggunakan bahan alami dan metode tradisional dalam budidaya tanaman. Dalam pertanian organik, tanah dikelola dengan baik melalui penggunaan kompos, pupuk hijau, dan rotasi tanaman yang berfungsi untuk menjaga kesuburan dan kesehatan tanah. Pengendalian hama dilakukan secara alami dengan memanfaatkan predator alami dan teknik pengendalian hama terpadu atau bisa disebut IPM yang membantu mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tanaman tetapi juga melindungi ekosistem dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu, meskipun area pertanian organik di Indonesia masih sangat terbatas, diperkirakan hanya sekitar 0,14% dari total lahan pertanian yang menerapkan metode organik, potensi untuk pengembangan sangat besar. Dengan banyaknya lahan pertanian yang tersedia dan lahan hutan yang luas, terutama di luar Jawa, terdapat peluang untuk mengkonversi area tersebut menjadi pertanian organik. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan fungsi vegetasi setempat sesuai dengan prinsip usaha tani organik yang menekankan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pertanian organik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian sekaligus menjaga kelestarian alam. Di sini saya akan menyampaikan peran utama pertanian organik. Pertanian organik sangat penting untuk keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Metode ini mengurangi penggunaan bahan kimia dan mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama pertanian organik. 1. Konservasi sumber daya alam, mengurangi polusi dan menjaga kesuburan tanah dengan metode alami. 2. Pemeliharaan keanekaragaman hayati, menciptakan lingkungan keseimbang dan mendukung keberagaman genetik tanaman. 3. Kualitas pangan yang lebih baik, menghasilkan pangan sehat tanpa residu berbahaya dan dengan kandungan gizi tinggi. Yang keempat adalah keberlanjutan ekonomi dan sosial, mengurangi emisi dan menciptakan peluang kerja di komunitas lokal. Pertanian organik mendukung tujuan jangka panjang untuk kesehatan lingkungan dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tantangan para petani dalam menerapkan praktik pertanian organik. Pertanian organik memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dengan menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintesis yang berpotensi merusak ekosistem. Dengan praktik ini, kualitas tanah dan air dapat terjaga serta pencemaran lingkungan dapat
dimaksimalkan. Pertanian organik yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dengan mendorong penggunaan metode alami untuk pengendalian hama dan penyakit seperti predator alami dan tanaman penangkal yang berpotensi yang mendistribusi pada keseimbangan ekosistem. Selain itu, praktik rotasi tanam dan penggunaan kompos dalam pertanian organik tidak hanya meningkatkan kesuburan tanah, tetapi juga membantu untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas penyimpanan air sehingga mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko erosi tanah. Manfaat dan tantangan di sisi kesehatan masyarakat, pertanian organik memiliki dampak positif yang tak kalah penting. Pangan organik cenderung mengandung lebih sedikit residu pestisida dan bahan kimia sintesis yang dapat mengurangi risiko paparan zat-zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa makanan organik seringkali memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi, termasuk antioksida, vitamin, dan asam amino omega 3 yang berperan dalam meningkatkan sistem imun dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Dengan demikian, pertanian organik tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, tapi juga mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan, menjadikan pilihan yang semakin relevan di era modern yang semakin peduli terhadap isu-isu kesehatan dan lingkungan. Pertanian organik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain pemulihan lahan yang sempit, kesadaran yang belum merata di kalangan petani, tentang pentingnya pertanian organik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan metode organik akibat lahan pertanian organik sering dikelilingi oleh lahan konvensional yang menghambat integrasi praktik berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan peran aktif dari Dinas Pertanian, penyuluhan pertanian, lembaga swadaya, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam membesarkan pelatihan dan pendampingan yang berbasis kebutuhan petani. Dengan pendekatan ini diharapkan petani akan lebih terbuka terhadap inovasi baru, meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan pemahaman mereka tentang pentingnya pertanian organik bagi keberlangsungan usaha. Kesimpulannya, pertanian organik di Indonesia sedang dalam tahap pengembangan, tetapi memiliki potensi besar seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat dan alami yang mendorong permintaan produk organik. Dengan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan pembentukan lembaga sertifikasi yang kuat sangat penting untuk masa depan pertanian organik. Selain bermanfaat bagi kesehatan manusia, pertanian organik juga melindungi lingkungan dengan menjaga kesuburan tanah melalui penggunaan bahan alami seperti kompos dan pupuk hijau yang mengurangi erosi dan polusi air. Produk organik lebih aman karena bebas dari sisa pestisida, sehingga memilihnya dapat memperkuat kesehatan dan melestarikan lingkungan. Mungkin cukup sekian video pemaparan tentang pertanian organik dari kelompok 3. Semoga menjadi manfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.